Selamat datang di channel Plankton Trader. Video kali ini saya akan membahas sisi psikologi ya seorang trader. Ini untuk pemula maupun trader lama yang mungkin masih belum profit konsisten. Termasuk saya juga ya, masih dalam pembelajaran. Saya hanya sharing bahwa trader itu harus memiliki rasa tenang ya. Nah, bagaimana cara mencapai ketenangan ini? Tentunya ada banyak cara ya. Kalau trading modal kecil, ya harusnya sesuaikan profitnya berapa, lossnya berapa. Itu akan membuat ketenangan. Tapi itu hanya satu sisi saja, karena di sisi lain kita perlu skill ya. Skill analisa, kemudian skill emosi. Ini akan menambah, kalau skillnya bagus ada, emosinya udah bisa ngontrol, kemudian manajemennya bagus, ya udah hasilnya bagus ya. Ini pasti akan tenangnya plus ya. Gitu. Kalau ini pilarnya hilang, skillnya nggak ada, emosinya nggak ada, cuma ini aja ya, mungkin 50-50 ya. Jadi harus ada dari banyak pilar ya untuk mencapai ketenangan ini. Oke, ini ada beberapa contoh ya, dimana trader harus bersyukur untuk mencapai ketenangan. Tentunya ini ada dalam ajaran agama ya, setiap agama udah punya ini. Kita diharuskan untuk bersyukur ya. Itu akan membuat pikiran kita akan lebih tenang. Artinya kalau bersyukur itu ya menyerahkan semua kepada alam semesta ya. Kalau udah diserahkan semua masalah pada alam semesta ya, kita cenderung bebannya lebih rendah seperti itu ya. Oke, trader harus bersyukur, contohnya gimana? Contohnya ya, kalau loss ya kita bersyukur, kalau profit ya kita juga bersyukur. Seperti itu ya. Jadi baik buruk ya syukuri aja. Mungkin kalau pemula itu kebanyakan loss, karena pengalaman saya juga begitu. Ya kita harus syukuri bahwa dengan loss itu kita akhirnya bisa menyadari diri kita bahwa kita perlu belajar, kita perlu menggali sesuatu, menggali ilmu. Jika kita memang mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi profit konsisten, gitu ya. Kalau keinginan kita nggak kuat atau willnya nggak ada, ya udah kita akan loss dan sudah selesai gitu. Jadi nggak akan jadi trader. Gitu ya, kira-kira bersyukur seperti itu. Bahkan profit $1, $0,9, 0, sekian ya. Mungkin kalian kalau masih dalam fase pembentukan ya, biasanya kan harusnya trader itu yang pro trader ya, atau profit konsisten itu harus modalnya harus kecil, harus bisa menumbuhkan modal dari kecil menjadi besar. Itu yang bagus ya. Jangan modal besar malah jadi kecil ya, atau malah jadi hangus ya. Itu nggak baik. Nah, contohnya misalkan kita dalam seminggu kita hanya menghasilkan profit $2 ya, dari modal $10. Itu sebenarnya sudah bagus sekali, karena itu adalah sekitar berapa persen ya, $2 20% dari $10 modal kita dalam waktu 1 minggu. Bahkan bank pun nggak akan ngasih profit 20% kalau kita invest 100.000 di bank ya. Kita nggak akan dikasih, kita akan dikasih 0, sekian persen gitu. Jadi harus disyukuri ya, berapapun profitnya harus disyukuri. Nah, rasa syukur ini akan membawa kita kepada yang namanya ketenangan atau peace of mind ya. Jadi peace of mind ini adalah ketenangan. Kalau udah tenang ya terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa gelisah, terbebas dari rasa amarah. Dan itu sangat bagus untuk dunia trading. Karena kita tidak akan terikat kepada modal ya. Modal kita berapa, kita takut loss ya. Kita nggak akan terikat lagi. Kalau kita takut loss, kita akan loss ya teman-teman ya. Kalau trading, pastikanlah kalau kita takut loss, contohnya
kita deposit modal. Kemudian modal ini sebenarnya modal yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kita pakai trading dengan harapan kita mendapat uang. Harapannya aja mendapat uang ya. Tapi skill dan lain sebagainya nggak disadari. Ini pasti loss teman-teman ya. Auto, bahkan saya katakan auto loss. Karena ininya nggak ada, peace of mind-nya nggak ada. Kalau trading itu harus tenang, mau loss mau profit yang kita nggak akan ada keterikatan dengan loss dan profit. Kita cuma analisa dan kontrol emosi, itu aja ya, gitu. Nah, dengan ketenangan kita akan mendapatkan akan bisa menghasilkan keputusan yang baik ya, keputusan yang bijaksana gitu ya. Mungkin dengan ketenangan kita bisa menganalisa semuanya ya. Karena kalau kita takut ya, kalau trading itu menurut pengalaman saya ya, kita akan fokus pada satu hal, teman-teman ya. Kalian pernah mengalami rasa takut? Kalian akan terfokus pada satu hal yang membuat kalian takut ya. Dan hal lain di belakangnya nggak akan kalian lihat. Sementara trading ini harus menggabungkan semua ya. Menggabungkan tren, menggabungkan momentum, menggabungkan closing price, kemudian menggabungkan tekanan pressure ekor itu dari mana, kemudian candlestick-nya bagaimana, Bollinger-nya bagaimana, EMA-nya bagaimana ya. Jadi ini sangat diperlukan ketenangan. Oke. Itu kira-kira contohnya ya dalam dunia trading. Dan dengan ketenangan kita akan mendapatkan atau menghasilkan keputusan yang cenderung ke arah good choice ya, good choice. Bukan berarti dengan ketenangan kita langsung akan terus bagus keputusannya, bukan ya. Karena good choice pasti ada bad choice ya, pasti ada sisi baliknya. Ada gelap, ada terang ya. Jadi nggak bisa dihilangkan, tetapi kita tentu akan lebih bijaksana dalam melakukan trading gitu ya. Karena kalau dengan ketenangan, contohnya ya, dengan ketenangan kita mungkin akan masih bisa loss ya, terutama di dalam fase-fase medium ya, fase-fase masih belajar. Walaupun kita udah ketahui bahwa ketenangan membuat kita lebih bijaksana, tapi tentu saja mungkin kita mengalami juga yang namanya bad choices ya, atau kita mengalami loss beberapa gitu ya. Tapi dengan ketenangan emosi biasanya dikontrol, bisa ya, bisa mengontrol emosi, masih bisa ya. Jadi kalau udah kita loss misalkan 3 kali, ya udah, kita dengan ketenangan akan segera melakukan stop untuk trading gitu ya. Karena kalau nggak tenang berarti yang ada adalah amarah ya. Kalau udah amarah ya kita akan trading sampai habis-habisan itu. Jadi itu nggak akan bagus. Dan kalau bagi yang udah mau menuju ke arah konsisten ya, profit konsisten, ini biasanya cenderung akan probability atau peluangnya akan keputusannya bagus ya. Jadi di sini akan meningkat sedikit-sedikit profitnya, tapi akan terus meningkat begitu ya. Karena condongnya akan ke arah keputusan yang bagus gitu. Walaupun beberapa juga akan ada bad choice, tapi persentasenya bagus lebih besar. Jika keputusan bagus lebih besar, tentu saja kita mengarah ke profit konsisten gitu ya. Oke, kemudian nah ini lanjutan sebenarnya ya. Good choices akan menghasilkan positive attitude ya. Jadi attitude ini akan berhubungan dengan habit lagi ya, kebiasaan lagi. Jadi dengan bersyukur, memperoleh ketenangan pikiran, bijaksana dalam membuat keputusan ya dalam trading, mana kita sell, mana kita bisa buy, atau di mana kita nggak boleh trading gitu ya. Contoh, di sini kita bisa open posisi, di sini kita bisa open posisi, walaupun candlenya merah ya, tapi kita masih bisa open posisi buy maksudnya. Dan kita ketahui di mana kita nggak bisa trading ya. Artinya kita menahan diri untuk tidak trading. Itu kan namanya kebijaksanaan ya. Gitu.
Nah, dengan ini berulang-ulang, positif attitude ini akan mengarahkan kita menjadi terus ke atas, ke arah positif. Tentunya kalau condong kita ke arah positif, tentunya akan ada konsistensi dan profit konsisten. Karena positif ini berhubungan dengan profit, negatif akan berhubungan dengan loss. Itu aja. Itu sama ya hubungannya antara profit dan loss, positif negatif gitu ya. Kita harus condongnya ke positif. Oke teman-teman, itu kira-kira petunjuk ya. Bagi yang sering loss, syukuri aja dan jadikan pembelajaran untuk terus berkembang dan belajar menggali kenapa kita loss gitu ya. Pasti ada sebab gitu. Dan akhir kata teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Setidaknya bagi kalian sekedar tahu gitu aja ya. Sekedar tahu aja dulu. Nanti kalau udah menjalani baru di sana akan triggernya muncul ya, atau pemikirannya muncul. Oh iya, ternyata seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.